Saudara, saya percaya bukan kebetulan saudara ada di sini. Dan saya percaya juga bukan kebetulan saudara di rumah di balik layar ini. Saudara mendengarkan firman Tuhan. Karena saya tahu ada pesan Tuhan buat saudara semuanya. Saudara siap mendengarkan pesan Tuhan, amin? Kita buka Alkitab kita bersama-sama dari 2 Tawarik pasalnya yang ke-20. 2 Tawarik pasalnya ke-20 ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Saya hari ini akan menyampaikan buat saudara isi hati Tuhan dan pesan Tuhan yang Tuhan sudah titipkan kepada saya buat saudara. Kita akan baca bergantian, saya akan baca ayat 1, saudara 2 dan kita akan bergantian sampai ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Setelah itu Bani Moab dan Bani Ammon datang berperang melawan Yosafat. Bersama-sama sepasukan orang Meunim. Ayat 2 saudara. Datanglah orang memberitahukan Yosafat apa? Suatu laskar yang besar datang dari seberang laut asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar yakni Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ayat 4 baca bersama-sama. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Dan mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Hari ini saya akan membawakan satu firman Tuhan. Saya beri judul, saya masih bisa berharap. Ulangin sama-sama dengan saya. Apa saudara? Saya sama-sama tepuk dada saudara katakan saya masih bisa berharap. Kasih tahu sebelah saudara kamu masih bisa berharap. Di rumah tulis di live chat saya masih bisa berharap. Bapak ibu saudara di tengah dunia yang penuh dengan ketakutan. Di tengah dunia yang tidak makin baik. Saya tetap percaya ada satu tempat pengharapan kita yang aman. Yaitu di dalam Tuhan Yesus. Yang setuju kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Jadi hari ini itu pesan Tuhan buat saudara. Saudara masih bisa berharap. Nah kita baru saja membaca satu kisah dari seorang raja. Mungkin kalau raja Israel yang sering kita bahas adalah Saul dan Daud. Bahkan kalau di doa pagi saya membahas tentang Amsalnya Salomo saudara. Kita lagi bahas tentang Amsal. Tapi Raja Yosafat jarang dibahas. Padahal Raja Yosafat merupakan seorang raja yang luar biasa. Saudara pada zaman Raja Yosafat dia berhasil untuk menjadi seorang raja yang baik. Dia merupakan raja yang memerintahkan kerajaan yang sangat baik selama 25 tahun. Dia seseorang yang melakukan yang benar firman Tuhan katakan di mata Tuhan. Dan dia tidak berbelok kanan kiri tetapi dia orangnya lurus sekali. Karena itu Tuhan memberkati dia. Nah tetapi saudara satu hari kita baru saja membaca ada beberapa orang yang datang kepada dia dan kasih kabar. Coba lihat ayatnya yang kedua. Nah orang-orang ini datang dan kasih kabar kepada Yosafat. Raja ada 3 pasukan yang datang menyerang Tuan Raja. Yaitu yang pertama Moab. Yang kedua adalah orang Ammon dan yang ketiga orang Meunim. Nah saudara sebenarnya Yosafat ini punya tentara yang besar. Tetapi coba saudara perhatikan ayat yang ketiga. Dikatakan apa? Yosafat menjadi apa Bapak Ibu Saudara? Takut. Nah ini membuat saya sangat memperhatikan ayat ini. Dikatakan setelah dia menerima berita tentang 3 musuh besar ini. Yosafat menjadi apa? Takut. Nah saudara kenapa sih kok dia bisa takut? Bukannya kalau kita baca sebenarnya Yosafat punya tentara yang besar saudara. Nah yang membuat saya penasaran adalah sebenarnya Yosafat ini kenapa sih takut? Apakah karena dia punya sedikit orang? Akhirnya saya mundur saudara. Di dalam 2 Tawarik 17. Saya mau tunjukkan sama saudara secara cepat. 2 Tawarik 17. Ayatnya yang ke-12 sampai 18 berkata seperti ini. Saudara ikutin saya. Yosafat makin lama makin apa saudara? Kuat. Menjadi apa? Luar biasa kuat. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Banyak perbekalannya di kota-kota Yehuda. Orang-orang perangnya ada di Yerusalem. Semuanya pahlawan. Sama-sama katakan apa? Yang? Orang-orang pahlawannya gagah perkasa semua. 14, inilah daftar kesatuan mereka. Panglima-panglima dari Yehuda ialah Panglima Adna. Dengan berapa orang saudara?
300 ribu. 300 ribu itu kalau saudara mau ukur, 300 kali lipatnya saudara semua yang hadir hari ini. Jadi kita semua di sini kali 300. Itu tentaranya yang dipimpin sama Adna. Ayat 15, di samping dia Panglima Yohanan. Dengan berapa Bapak Ibu Saudara? 280 ribu orang. 300 tambah 280 berapa? Ini Pak Pendeta kelas matematika atau khotbah sih? Ya kan? Tapi gak apa-apa, hitung aja saudara. 300 tambah 280 berapa? 580. Dan di samping dia Amasya bin Zikri dengan sukarela telah menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dengan berapa saudara? 580 tambah 200, 780, 17. Dan dari Benyamin ialah Eliada, seorang pahlawan yang gagah perkasa dengan 200 ribu orang. 780 tambah 200. Ih saudara mulai pusing saudara ya kan. 980 orang. Ayat 18. Di samping Yozabat dengan 180 ribu orang. Kalau di total tentaranya Yosafat yang firman Tuhan berkata semua gagah perkasa ada sekitar 1 juta orang. Saya mau tanya sama saudara, 1 juta orang dikit atau banyak? Saudara bisa bayangin 1 juta orang itu 1000 kali lipatnya kita. Itu tentara semua pahlawan gagah perkasa. Tetapi di ayat 3 dikatakan Yosafat menjadi apa saudara? Yosafat ini bukan orang biasa. Saudara pernah dengar satu bangsa namanya Filistin? Filistin punya satu tentara besar tingginya 3,5 meter. Namanya siapa? Goliat. Dan itu hanya salah satu dari pahlawan-pahlawan yang mereka punya. Filistin pada zaman Yosafat kasih upeti sama Yosafat. Karena mereka takut sama Yosafat. Tapi di sini Yosafat ketakutan. Kenapa? Karena memang jumlah yang melawan dia lebih besar daripada yang dia punya. Persatuan dari antara Moab, Amon, Meonim. Mereka berkoalisi menyerang Yosafat. Dan kalau saya boleh bayangkan jumlahnya mungkin 2-3 kali lipat dari kekuatan dari Yosafat. Kalau Yosafat yang memimpin 1 juta orang bisa sampai ketakutan. Artinya berita yang dia dapat. Musuh yang sedang menanti dia. Merupakan satu musuh yang besar dan sangat menakutkan. Setuju sama saya? Ini bukan satu musuh yang biasa. Karena itu Yosafat menjadi ketakutan. Saudara bisa bayangin. Orang Moab ini punya ciri khas. 3 musuh ini kalau digabung. Itu punya kekuatan yang luar biasa. Dikatakan tadi orang Moab. Orang Moab ini. Mereka kalau perang, ini sedikit Bible study buat saudara. Orang Moab ini ahlinya dalam ternak binatang. Firman Tuhan pernah mencatat orang Moab kalau kasih upeti, kasihnya itu 100.000 domba. Plus 100.000 kambing. Could you imagine? Kambing aja 100.000. Kudanya seperti lautan. Pada zaman itu semua binatang-binatang mereka ahli di dalamnya. Ada bangsa Amon. Amon itu tentaranya gak kenal belas kasihan. Tentara Amon kalau perang itu mereka tentara yang terkenal paling kejam di seluruh tanah perjanjian. Kalau tentaranya Amon perang, dia nyelinap, dia cari ibu-ibu yang hamil. Mereka cari ibu hamil bawa pedang, perutnya disembelih, bayinya dikeluarkan dibunuh. Itu orang Amon. Orang Meonit punya kekuatan. Orang Meonim, orang yang gigih, pantang menyerah. Dan mereka semuanya datang dengan pedang dan dengan tombak. Kalau saudara perlu bayangan mirip kayak film Black Panther kemarin saudara. Udah nonton Black Panther? Saya tuh pernah ingat saudara, beberapa waktu yang lalu saya lagi ibadah kan, lagi praise and worship. Ada satu pasangan gitu, tiba-tiba berdiri waktu praise and worship keluar. Nah sampai di luar saya tanya, Pak, Bu kok keluar kenapa? Oh iya Pak, jadwal nonton sudah. Haleluya Tuhan Yesus, ampuni sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Ya mohon saudara jangan banget berdiri terus mau nonton loh saudara ya kan. Nah tapi saudara bisa bayangin, kayak film, wah ini orang-orang yang besar saudara. Ini tentara yang besar, menyerang Yosafat, dia ketakutan. Belum ketemu musuhnya, dengar beritanya aja udah ketakutan.
Sorry ya, hari-hari ini saudara baca berita. Selalu ngomonginnya apa? Tahun depan gelap. Ya enggak? Kita belum masuk 2023 udah ketakutan duluan. Setuju gak sama saya? Kita belum apa-apa. Masih November. Kita udah stres duluan. Aduh, beli apa ya? Beli tanah atau emas gitu. Apa ya? Enaknya kerja apa ya? Kita lihat semuanya udah naik. Ya enggak? Kita lihat dolar udah naik. Dolar Singapura berapa? Hafal kan? Udah dilihatin terus. Kemarin ada jemaat beli yen, Japanese yen, naik. Saya tahunya kenapa? Karena dia datang ke kantor saya, tanya sama saya, Pastor, yen hari ini berapa? Saya bilang, kau kira aku money changer gitu kan? Dia tanya sama saya, Pastor, yen 111, naik terus. Oh, semuanya naik, bahan baku naik. Saya dengar ada beberapa lagi bangun rumah, bangun ini. Semua naik, semua naik. Ada ibu-ibu datang, Pastor semua naik, semua naik. Coba Pastor sebut, apa yang gak naik? Saya jawab, kolektor. Ada orang memberi seperti Yesus. Dulu sekarang selamanya tidak berubah. Bapak ibu saudara, kita lihat keadaan tidak makin baik. Kita dengar berita aja seperti Yosafat. Kita udah stres duluan. Kita udah kewalahan duluan. Iya gak sih? Masalah satu belum selesai. 2022 belum beres. 2022 utang saudara belum lunas. Saudara udah mikirin tahun depan. Ya gak sih? Kita merasa kewalahan. Saya bisnis belum beres masalahnya, ada masalah anak saya. Masalah anak belum selesai, suami saya kena masalah. Istri saya kena masalah. Orang tua saya kena masalah. Dan hari-hari ini saya merasakan bahwa banyak orang yang merasa kewalahan dengan hidup. Ada di sini ngerasa kayak gitu kayak Yosafat. Loh, aduh, Amon, aduh, Moab, aduh, Meonim. Belum selesai satu, udah datang berikutnya. 2023 belum datang. Kita udah ketakutan dan kita stres duluan. Dan saudara, inilah keadaan banyak orang-orang hari-hari ini seperti Yosafat. Tapi hari ini Tuhan kirim saya di sini untuk beritahu kepada saudara. Meskipun saudara kewalahan dengan berbagai macam beban dalam hidup saudara. Ada satu tempat saudara bisa berharap, yaitu di bawah kaki Tuhan. Kita kasih tepuk tangan dulu yang paling luar biasa, tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Yosafat tahu bahwa dia tetap bisa berharap kepada Tuhan. Sebab itu dia bisa kuat. Awalnya dia ketakutan. Tetapi untungnya dia berharap kepada Tuhan. Saya catat seperti ini Bapak Ibu Saudara, seburuk apapun situasimu hari ini. Saudara harus ingat kita tetap bisa berharap sama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mungkin manusia tidak bisa engkau harapkan. Mungkin dirimu sendiri engkau gak bisa harapkan. Mungkin teman-teman yang dulu berjanji untuk menolong saudara tidak bisa saudara harapkan. Mungkin anakmu engkau gak bisa harapkan lagi. Mungkin orang tuamu engkau gak bisa harapkan lagi. Tapi saudara tetap bisa berharap kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sama-sama di sini tepuk dada saudara katakan, saya masih bisa berharap kepada Tuhan. Pesan Tuhan buat saudara, jangan berhenti berharap hari ini Pak. Masih ada harapan dalam Tuhan. Amin saudara. Karena orang yang berhenti berharap, dia akan jadi orang yang tawar hati. Sama-sama di sini tepuk dada saudara katakan, saya tidak boleh tawar hati. Orang tawar hati kalau ke gereja gak ngerasa apa-apa. Pergi kemana-mana gak ngerasa apa-apa, seperti tawar dalam hatinya. Mungkin karena banyak kekecewaan, begitu banyak beban. Dia sudah gak lagi berharap dalam hidupnya. Ya udahlah, whatever will be, will be. Ya udahlah, ya hidup aja lah. Saya mau pesan buat saudara, jangan sampai saudara jadi orang Kristen yang tawar hati. Yang setuju boleh katakan amin. Amsal 24 ayat yang ke-10 berkata, jikalau kamu tawar hati pada masa kesesakan. Baca sama-sama dengan saya apa? Kecillah kekuatan. Dikatakan Amsal 24 ayat 10 boleh ditampilkan. Kalau hari ini di tengah kesesakan saudara menjadi orang yang tawar hati. Maka kekuatan kita menjadi kecil. Saya berdoa di tempat ini kekuatan saudara tidak kecil. Tapi kekuatan saudara besar di dalam Tuhan. Tetap berharap. Tetap berharap. Yosafat sadar bahwa dia sebenarnya gak punya harapan melawan 3 tentara besar itu. Bahkan kalau saudara lihat, buka 2 Tawarik 20 ayat 12. Dia berkata seperti ini, coba buka 2 Tawarik 20 ayat yang ke-12. Dikatakan bahwa
Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan. Dia udah gak punya kekuatan, dia udah gak punya harapan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Lanjut baca. Kami tidak tahu apa yang ada di sini yang lagi ngomong kayak gitu dalam doanya. Tuhan, aku gak tahu apa yang harus aku lakukan. I don't know what to do, God. Aku gak tahu aku harus kerja apa. Aku gak tahu aku harus ngapain lagi. Aku gak tahu gimana aku harus nasehatin suamiku lagi, udah capek. Aku udah gak tahu gimana aku membesarkan anakku lagi, udah gak bisa diomongin. Tapi dengar saya baik, masih ada harapan buat saudara. Kasih tahu kanan kiri, masih ada harapan buat kamu. Tahukah saudara, saya kasih bocoran dari cerita ini. Pada akhirnya, dicatat di dalam ayat 27, 2 Tawarik 20 ayat 27. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita. Karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Bocorannya adalah bersama dengan Tuhan mungkin kita bisa takut. Takut gak salah. Mungkin kita bisa khawatir. Mungkin kita bisa kepikiran, kita bisa overthinking. Tapi dengar saya baik, bocorannya adalah bersama dengan Tuhan ujung-ujungnya pasti baik. Sama-sama katakan ujung-ujungnya pasti baik. Kasih tahu sebelahnya ujung-ujungnya pasti baik. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Tulis di live chat, ujung-ujungnya pasti baik. Amin saudara? Ujungnya pasti baik, karena itu jangan berhenti berharap. Hari ini jadi orang yang pengharapan kita harus penuh di dalam Tuhan. Karena kita tahu sebesar apapun musuh kita di depan, sebesar apapun tantangan kita di depan, masih ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita. Masa kalau Tuhan sudah menyertai kita sampai November, masa tahun depan Tuhan gak menyertai kita? Banyak dari saudara, kasih tepuk tangan yang paling meriah, terima kasih. Satu ibu di sini, terima kasih. Saudara gini. Di akhir 2021, banyak dari kita mungkin berkata, aduh gimana ini tahun depan? Aduh gimana aku bisa jalanin? Tapi buktinya saudara masih ada sampai hari ini. Itu menunjukkan kesetiaan dan kebaikan Tuhan buat saudara. Kalau hari ini kau lebih diberkati dari tahun lalu, ingat. Itulah karya dari kemurahan Tuhan dalam hidupmu. Karena itu, dengar pesan Tuhan buat saudara. Jangan berhenti berharap. Karena ada harapan di dalam Tuhan. Saudara Yosafat mendapatkan pengharapan. Dan pada akhirnya saat menghadapi Moab, Meonim dan Amon. Peperangan yang seharusnya memakan korban ratusan ribu orang. Dia tidak kehilangan satupun orang di dalam tentaranya. Karena dia sadar pada akhirnya. Mungkin dia tidak punya senjata yang cukup. Dia cuma punya 1 juta orang. Mungkin musuhnya 3 juta. Mungkin senjatanya gak cukup. Tetapi dia memiliki senjata yang tidak kelihatan yang dia miliki. Ulangin sama-sama, senjata yang tidak apa? Tidak kelihatan. Dan hari ini kita akan belajar tentang senjata itu. Dan tahukah saudara juga memiliki 3 senjata ini. Dan saya berdoa menghadapi 2023, saudara membawa 3 senjata ini. Sehingga tahun 2023, saudara akan lihat seperti Yosafat penuh dengan sukacita. Karena Tuhan memberikan saudara kemenangan. Yang setuju katakan amin. Mungkin saudara merasa, Pak saya gak cukup. Saya gak, yang saya punya ini rasanya kurang Pak. Yang saya punya ini rasanya gak mungkin bisa. Untuk menghadapi tahun depan. Pak saya gak punya investasi. Pak saya gak punya simpanan apa-apa. Tapi dengar saya baik. Mungkin engkau berkata, Pak gak cukup yang ada padaku. Tapi ingat engkau masih punya senjata yang tidak kelihatan. Nah, hari ini kita mau belajar ada 3 senjata. Saya kasih dalam tanda kutip 3 senjata. Yang Yosafat miliki sehingga dia dapat kemenangan. Saya mau tanya berapa pada yang ingin melihat kemenangan dalam hidup saudara? Angkat tangan. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Kita akan belajar sama-sama. Saudara yang mau melihat kemenangan, kita mau belajar dari senjatanya yang harus kita pakai. 2 Tawarik 20 ayat 3. 2 Tawarik 20 ayat yang ketiga. Baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Yosafat menjadi takut. Lalu mengambil keputusan untuk apa saudara? Cari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ini yang pertama, catat baik-baik. Saudara ingin lihat kemenangan? Kalau saudara ingin lihat ada pengharapan dalam Tuhan. Saudara mau lihat seperti Yosafat ada kemenangan. Ini senjata yang harus kita pakai. Yaitu berpuasa. Ulangin sama-sama apa saudara?
Nah, saya berdoa berpuasa ini satu budaya yang tidak hilang di generasi zaman sekarang. Gereja Tuhan dari generasi ke generasi udah menurunkan tradisi ini. Yaitu apa? Puasa. Tapi zaman sekarang seakan-akan ya udah jadi hal yang sederhana gitu. Hal yang diremehkan. Apa sih puasa-puasa? Gak perlu puasa. Saudara, saya ingin katakan kita orang Kristen punya senjata yang kuat namanya puasa. Nanti di tanggal 22 November, GSJS setiap tahun mengadakan puasa raya. Yaitu 40 hari sebelum kita masuk tahun baru, kita akan mengadakan puasa 40 hari sebelum memasuki tahun baru. Saya berdoa sebagai gembala di sini, saya berdoa saudara semua di sini ikut puasa ini. Yang mau katakan amin. Ya, saudara harus ikut. Karena kita harus ngomong sama Tuhan, saya gak mampu masuk tahun depan tanpa Tuhan. Nah, karena apa? Karena puasa adalah senjata kita. Ada yang tanya, Pastor, puasa itu gimana caranya? Sederhana. Saudara tidak makan dan tidak minum. Tapi apa bedanya puasa sama diet, saudara? Karena orang diet juga gak makan, gak minum. Ya gak, saudara? Nah, yang membedakan adalah saat kita puasa, kita tidak makan, tidak minum, kita mendekatkan diri sama Tuhan. Nah, kalau diet mungkin kita cari gini, orang kalau diet dia pasti cari distraction. Dia akan cari pengalian pikiran. Mau makan dia ngapain. Nah, orang puasa tidak makan, dia melemahkan tubuhnya tetapi dia makin dekat sama Tuhan. Nah itu. Jadi saat kita puasa, kita lebih banyak berdoa. Kita lebih banyak baca firman, kita dengerin. Kita sekarang ada doa pagi setiap pagi. Kita banyak berdoa. Kalau saudara gak makan, gak minum, saudara puasa. Tapi saudara distractionnya buka TikTok. Itu namanya gak puasa saudara. Itu namanya diet saudara ya kan. Nurunin berat badan. Tapi saat kita berpuasa, kita tidak makan, tidak minum. Kita mendekatkan diri sama Tuhan. Nah jadi itu yang harus kita perhatikan. Puasanya itu dimulai jam berapa? Ada yang bilang, oh pastor puasa itu sampai jam 12. Tapi kalau bangunnya jam 11, buka puasa jam 12, itu namanya telat bangun saudara. Ya kan? Jadi hitungannya adalah saat dari saudara bangun sampai saudara buka puasa 8 jam. 8 jam ini adalah peraturannya. Ya kan? 8 jam kalau gak kuat 6 jam juga gak apa-apa. Tapi usahakan 8 jam. Tapi juga 8 jam ini kau harus kuasai daging. Matikan daging artinya apa? Kalau biasanya suka marah, ada pemarah di sini? Ya biasanya suka marah, tahan diri. Senggol kanan kiri, tahan diri. Kenapa gak ada yang berani? Sesama pemarah dilarang saling mendahului. Yang biasanya suka ngomel, ibu-ibu, ada yang tukang ngomel di sini? Berhenti ngomelnya. Anak-anak muda, yang di sini setiap waktu main game Mobile Legend, belajar kontrol diri. Yang setuju katakan amin. Jadi puasa bukan cuma gak makan gak minum. Gak ada bedanya sama diet. Kita harus mematikan daging kita. Nah itu caranya. Nah tapi kenapa kita berpuasa? Nah kita mau belajar kenapa kok itu jadi senjata kita. Nah saudara, Yosafat begitu dengar beritanya, apa yang dia lakukan tadi? Dia langsung suruh seluruh rakyat, semua rakyat termasuk 1 juta tentaranya. Disuruh ngapain saudara? Puasa. Kenapa harus berpuasa? Saat mendengarkan kabar buruk lalu menghadapi ketakutan. Karena Esra 8:21 menjelaskannya. Esra 8:21. Coba buka saudara. Esra 8 ayatnya yang ke-21 mengatakan apa? Kemudian di sana di tepi sungai Ahawa itu aku memaklukkan puasa. Supaya kami, baca sama-sama dengan saya apa saudara? Merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami. Bagi anak-anak kami dan segala apa Bapak Ibu Saudara? Nah jadi orang berpuasa buat apa? Orang berpuasa itu untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita berkali-kali lihat di dalam Alkitab ada banyak yang berpuasa. Tujuannya apa? Supaya kita ini bisa tunjukkan sama Tuhan bahwa saya merasa bahwa tanpa Tuhan saya tidak mampu. Hello? Amin? Tanpa Tuhan saya gak bisa.
Kenapa saya taruh di akhir tahun? Kenapa GCS taruh di akhir tahun? Seperti Esra 8:21. Supaya Tuhan tujukan kita jalan yang aman tahun depan. Supaya langkah kita makin tepat. Boleh katakan amin saudara? Supaya tahun depan kita gak salah langkah. Supaya tahun depan Tuhan jaga anak-anak saudara. Tuhan jaga harta benda saudara. Supaya engkau gak ditipu orang. Supaya engkau tidak diselakai oleh orang. Kita harus berpuasa. Saudara, banyak orang-orang yang berpuasa di dalam Alkitab. Esther, tahu Esther? Ya Pak, tahu Pak Ci Esther di Pasar Atom, bukan yang itu Bu, ya kan? Tapi Esther adalah di Alkitab, dia seorang ratu. Dia punya satu saat di mana satu bangsa mau dibasmi. Tapi dia menyuruh seluruh Israel berpuasa. Apa yang terjadi? Bangsanya diluputkan sama Tuhan. Daniel, dia membiasakan diri untuk puasa. Apa yang terjadi? Satu hari ada orang mereka-rekakan yang jahat kepada dia. Dimasukkan ke gua apa? Gua singa. Kalau gua anjing, saya mau masuk di situ Bapak Ibu Saudara. Tapi ini gua apa? Singa menakutkan gak? Kalau saudara bilang gak menakutkan, nanti pulang sama saya kita ke Taman Safari. Saya turunkan saudara di tengah singa saudara. Bayangin. Di tengah kandang singa, karena dia berpuasa, apa yang terjadi? Tuhan luputkan dia. Saya percaya kalau saudara banyak puasa tahun ini, terutama nanti di akhir tahun. Tahun depan mungkin ada hal-hal buruk, Tuhan luputkan saudara. Kasih tepuk tangan buat Tuhan, haleluya, luar biasa. Daud, waktu anaknya jatuh sakit, dia berpuasa sama Tuhan. Orang yang berpuasa nunjukin dia rendah hati. Dan orang yang rendah hati doanya dijawab sama Tuhan. Saudara, saat kita berpuasa kita lagi nunjukin sama Tuhan. Tuhan, hanya Tuhan yang saya andalkan. Boleh gak sama-sama tepuk dada saudara katakan, hanya Tuhan yang saya andalkan. Itulah kunci kemenangan Yosafat. Yosafat begitu dengar, takut. Dia gak cerita sama orang, gak curhat sama orang. Dia gak cari pertolongan dari negara lain. Tapi dia ngapain saudara? Puasa. Hari ini Tuhan cari orang-orang kayak Yosafat. Ada gak di tempat ini yang seperti itu? Begitu ngalamin tantangan, dia bergantungnya, dia mengandalkannya hanya Tuhan. Saudara, Tuhan gak suka orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Tuhan gak suka orang yang mengandalkan manusia. Yeremia 17 ayat 5 berkata, Tuhan paling gak suka. Terkutuklah orang yang mengandalkan apa? Stop punya kebiasaan ngandalin manusia. Saudara punya teman yang baik sekalipun, jangan andalin. Mengandalkan cuma Tuhan. Yang setuju katakan amin. Gini, teman kapanpun bisa pergi. Ada berapa kali saya ditelepon oleh jemaat, mereka dikecewakan sama temannya sendiri. Bukan berarti gak boleh berteman. Tapi jangan andalkan teman. Ada orang berkata sama saya, Pastor, saya punya teman itu orang pangkat, orang kaya. Saya punya teman ini orang-orang kaya. Beres Pastor, kalau ada masalah beres. Karena biasanya orang kaya, orang yang punya posisi selalu ngomong sama kita kayak gini. Kalau ada masalah, ngomong aku, beres. Ngomong beresnya gak bisa biasa, beres. Tapi sorry ya, waktu saudara butuh, saudara telepon diangkat gak? Telkomsel Veronica. Yang tertawa kelihatan umurnya saudara. Jujur, saya juga ngalamin dalam hidup saya. Saya dulu ngandalin manusia. Saya ngandalin beberapa orang. Jujur ini sebagai hamba Tuhan. Tapi saya banyak dikecewakan. Ada orang dulu waktu kita bangun di tempat ini. Ada orang yang datang sama saya bilang, ojo khawatir. Panjang khawatirnya, khawatir. Beres. Nanti aku sumbang. Sampai hari ini gak muncul lagi Bapak Ibu Saudara. Banyak yang seperti itu. Ada banyak orang janji jangan khawatir. Nanti aku bantu. Gak dibantu sampai hari ini. Karena manusia itu paling gampang janji. Setuju gak? Manusia itu gampang janji. Ibu-ibu dulu waktu pacaran berapa kali suamimu janji sama kau? Saya ingatkan ya yang masih muda-muda gini ya. Kalau pacaran hati-hati sama janjinya para pria-pria. Saya pernah ngomong sama beberapa anak-anak yang saya bimbing.
Ya cewek-cewek. Kalau pacarmu suka janji, mulai hari ini beli buku catatan. Kalau dia janji catat tanggal dan jam, lokasi. Nanti buku ini waktu Pastor Michael berkatin, sebelum saya berkatin, saya baca dulu bukunya. Tanggal 30 Maret tahun 2020, engkau berjanji engkau akan belikan dia tas yang dia mau kalau sudah menikah. Apakah kau bersedia? Nah, kita lihat kalau dia bersedia atau tidak. Karena manusia itu paling gampang janji. Ya gak sih? Tapi manusia paling gampang lupa sama janji. Manusia itu paling gampang lupa sama dua. Janji sama utang. Ada yang teriak, ya. Kenapa Bu? Pengalaman ya? Iya. Orang kalau utang, itu suka lupa. Oh iya. Besok ya. Besoknya atau besok lusa sudah. Aduh. Andalin hanya Tuhan. Senggol kanan kiri. Andalin hanya Tuhan. Karena hanya Tuhan kalau dia berjanji pasti menepati tepat pada waktunya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Nah gini. Tuhan paling benci orang yang mengandalkan manusia. Ada satu raja namanya Hosea. Pernah dengar cerita ini? Hosea itu raja terakhirnya Israel. Orang Israel dari dulu punya raja. Tapi terakhir sebelum pembuangan namanya Hosea. Tuhan gak berbelas kasihan sama Israel karena perbuatan Hosea. Tuhan itu selalu kasih belas kasihan sama Israel. Mau dibasmi, ditolong. Dibasmi, ditolong. Tapi karena Hosea, Tuhan bilang, udah, biarin masuk ke pembuangan. Kenapa? Coba buka. 2 Raja-Raja 17 ayat 1-3. Cepat aja saudara. Supaya saudara ini ngerti cerita-cerita firman Tuhan ya. Supaya pengetahuan saudara dari firman itu bagus. Dalam tahun ke-12 zaman Ahaz, Raja Yehuda, Hosea bin Ela menjadi raja di Samaria atas Israel. Ia memerintah 9 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi bukan seperti raja-raja Israel yang mendahului dia. Salmaneser, Raja Asyur, ya nanti saudara lihat di buku sejarah itu Assyria, maju melawan dia. Hosea takluk kepadanya serta membayar apa saudara? Jadi dia kalah. N4 tapi baca-baca. N4 baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Tetapi apa? Kedapatan oleh Raja Asyur bahwa di pihak Hosea ada persepakatan. Karena Hosea telah mengirimkan apa sama-sama saudara? Utusan-utusan kepada siapa? Raja Mesir. Dan tidak lagi mempersembahkan lagi upeti kepada Raja Asyur. Seperti biasanya tahun demi tahun. Sebab itu Raja Asyur menangkap dia dan membelenggu dia dalam apa? Nanti saudara baca berikutnya. Israel dibuang ke Babilonia, ke Assyria. Kenapa Tuhan marah sama Hosea? Gak nunjukin belas kasihan. Karena begitu Hosea dapat masalah, dia kalah sama Asyur. Dia lari ke siapa? Mesir. Dia punya Tuhan yang hebat, tapi larinya kemana? Tuhan juga gak suka. Kalau saudara ini punya Tuhan yang luar biasa. Saudara tapi larinya sama manusia. Hari ini berharap larinya hanya kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara datang sama manusia. Manusia juga punya masalahnya sendiri. Waktu Hosea datang sama Mesir, namanya Emangnya Mesir gak punya musuh? Dia juga punya musuh. Tetapi Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak akan menjadi lelah. Orang yang berharap kepada Tuhan setiap hari diberikan kekuatan yang baru oleh Tuhan. Yes. Jadi nanti tanggal 22. Ayo bareng sama saya. Kita berpuasa. Untuk menunjukkan kita mengandalkan. Dan kita menanti-nantikan Tuhan. Yang kedua. Apa senjata orang Kristen menghadapi persoalan dan dia akan lihat kemenangan. Yang pertama senjatanya adalah apa saudara? Berpuasa. Yang kedua secara cepat. 2 Tawarik 20 ayat 12. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang sebesar ini. Yang datang menyerang kami. Baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami. Yang kedua, lepaskan kendali dalam hidupmu. Ulangin sama-sama dengan saya. Lepaskan apa? Lepaskan. Senjata kita yang pertama, puasa. Yang kedua, lepas kendali. I don't know what to do. Bahasa Inggrisnya gitu.
Yosafat doanya gini, I don't know what to do. Aku gak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku gak punya kekuatan. Ini perkataan orang yang lagi kewalahan. Kenapa orang bisa kewalahan? Ada yang di sini pernah merasa kewalahan dalam hidupnya? Wah, kayak semuanya. Karena kita selalu memikirkan semua dan kita berusaha untuk menyelesaikan semua masalah sendiri. Pakai kekuatan kita apa? Sendiri. Jujur, semakin kita memegang kendali hidup kita, we're trying to hold our life together. Wah, aku berusaha untuk nyelesain ini. Aku harus mikirin ini, aku harus mikirin ini. Semakin kita ngerasa lemah. Setuju gak sama saya? Kita hidup ini banyak tuntutan. Dan kalau kita berusaha untuk ngendaliin semua, gak mungkin bisa, pasti stres. Waktu kita kuliah, waktu kita SMA, selalu dituntut apa? Nanti kamu kuliah di mana? Kapan kuliahnya? Udah kuliah, baru semester 1 udah ditanyain kapan lulus. Baru selesai ospek ditanyain kapan lulus, saudara. Udah lulus ditanyain kapan apa? Kerja, udah kerja ditanyain apa? Mungkin masih jomblo. Ada yang jomblo di sini? Yang jomblo angkat tangan. Kalau nggak ngaku nanti Tuhan yang tahu di atas ya. Nanti Tuhan ngomong sama malaikat, kat nggak usah dikasih ini, dia udah nggak jomblo. Ya jomblo. Pertanyaan, terima kasih Pak, ya jujur. Yang jomblo, selalu pertanyaannya apa? Kapan? Kapan dapat pacar? Udah dapat pacar, selalu pertanyaannya apa? Kapan kawin? Kapan nikah? Udah nikah, ditanyain apa? Kapan punya momongan? Udah punya 1 anak, ditanyain. Kapan nambah? Udah tua, anaknya udah gede dikit. Kapan mantu? Kapan punya cucu? Lama-lama terakhir, kapan? Nah saudara jangan ngomong gitu, saudara ngomong. Kapan mati? Jangan. Jangan tanya harus saudara kayak gitu. Kapan mati Pak? Jangan. Gitu kan? Tapi gitu, hidup itu selalu tuntutan. Ya laki-laki, tuntutannya besar ya Pak ya. Aduh, cewek-cewek zaman sekarang dijemput naik Avanza gak mau ya kan. Makan minimal Union ya kan saudara. Minimal susite gitu kan. Jadi kita kalau coba mikirin semua ya. Harus punya rumah, harus punya mobil, harus punya ini. Jujur, kewalahan. Ya enggak? Kita coba nyelesain semua sendiri. Jujur saudara, kalau saya mikirin semua. Saya coba kendalikan semua yang terjadi di gereja ini dan apa yang gereja ini perlukan. Saya udah gondol. Saya akan benar-benar jadi gunawan, gundul tapi menawan. Benar itu terjadi. Sudah bisa bayangin, saya harus mikirin semua. Natal ini, semua proposal udah masuk, kita bangun. Kalau saya berusaha untuk mikirin semua, mohon maaf ya. Mungkin saya udah inani lagi rojiun saudara ya kan. Saya udah mati saudara. Istri saya ngomong, kok kalau kamu mikirin semua, kamu jangan stres-stres. Kalau enggak bisa mati. Karena orang kalau semua diurusin sendiri, semua dipikirin sendiri, semua diusaha untuk dia kendalikan, pasti enggak kuat. Tuhan aku enggak tahu apa yang harus aku lakukan Tuhan. Bingung aku Tuhan. Nah gitu kan. Tapi gini, belajarlah untuk berserah. Senggol kanan kiri, berserah. Nah gini, lepaskan kendali, berserah. Berserah bukan lepas tanggung jawab, saya catat. Bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain. Tapi berserah artinya kita sedang membagi tanggung jawab dengan Tuhan. Saya catat itu. Berserah artinya membagi apa Bapak Ibu Saudara? Tanggung jawab. Bukan berarti kita datang sama Tuhan semua diserahin sama Tuhan. Firman Tuhan kan bilang gini, datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan bukan berarti kita datang sama Tuhan. Tuhan, nih urus. Jangan enggak gitu. Tetapi saat kita berserah, kita datang sama Tuhan, kita sedang membagi apa Bapak Ibu Saudara? Tanggung jawab. Kita lagi bagi beban sama Tuhan. Saya mau kasih tahu saudara gak pernah sendirian. Ngomong sama kanan kiri, kamu gak pernah sendirian. Kasih tahu, ada aku. Jangan jadikan modus Bapak Ibu Saudara ya. Yosafat tahu dia gak bisa sendiri. Karena itu dia datang sama Tuhan. Dia lepaskan kendali. Dia bagi tanggung jawab sama Tuhan. Saudara, saya berdoa di sini. Kita semuanya belajar untuk lepaskan kendali dan bagi tanggung jawab sama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya dulu orangnya paling gak bisa bagi tanggung jawab.
Kalau saudara pernah ikut ibadah online waktu pandemi awal-awal, kita masih belum banyak staff. Saya dulu ngerjain semua sendiri. Saya dulu tengah-tengah khotbah, kalau saudara pernah ikut ibadah GCS online di awal-awal, saya kalau lagi khotbah itu, saya bukan hanya khotbah, saya juga lagi megang sound. Di mana? Di iPad saya. Ini iPad ajaib Bapak Ibu Saudara. Ini bisa megang sound juga pakai aplikasi. Jadi kalau saya lagi khotbah, tiba-tiba ada, saya tengah khotbah saya ngatur sendiri. Aduh saudara. Saya mikirin semua, internetnya kalau pelan, saya juga mikir tengah khotbah. Karena saya pernah sekali khotbah, tengah-tengahnya saya gini, internetnya mati. Jadi saya nggak mau lagi, jadi saya mikirin gitu. Sebelum saya naik, saya udah telepon ya, telepon orangnya internet, tolong diperhatikan ya 2 jam ke depan supaya internetnya nggak mati. Saya mengatur semuanya sendiri. Instagram saya yang desain sendiri, YouTube saya yang desain sendiri, thumbnailnya YouTube saya yang desain sendiri. Dan jujur saya kewalahan. Saya gak bisa ngapa-ngapain, saya gak punya hidup. Hidupnya setiap hari ya cuma kerjain itu. Saya gak bisa ninggal kemana-mana, saya gak bisa diundang khotbah di beberapa tempat yang lain. Saya selalu harus nolak undangan kalau hari Minggu. Tapi akhirnya saya belajar untuk lepaskan kendali. Saya belajar untuk bagi tanggung jawab. Wow, saya sekarang ngerasa tenang. Saya gak perlu stres kayak dulu. Saya lagi khotbah gak perlu mikirin sound. Sudah ada orang di belakang. Ada 2. Satu Glenn, satu Rifai. Saya gak perlu mikirin sound system. Saya gak perlu mikirin lighting. Ada Leo, ada Serafim, ada Leon, ada teman-teman, ada Blaze, ada Tristan. Wah ada banyak teman-teman yang lain. Kalau kita bisa bagi tanggung jawab sama manusia itu enak. Kita jadi tenang. Apalagi kalau saudara bagi tanggung jawab sama Tuhan. Saya percaya saudara akan lihat hal-hal luar biasa terjadi dalam hidup saudara. Orang overthinking, kenapa? Karena dia merasa semua itu tanggung jawabnya. Gini, saya mau katakan kepada saudara. Tanggung jawab kita bukan untuk memastikan masa depan. Saya nggak tahu apa yang masa depan, saya nggak tahu apa yang akan terjadi. Itu bukan tanggung jawab kita. Besok bukan tanggung jawab saudara. Tanggung jawab saudara adalah hari ini, lakukan yang terbaik, masa depan saudara dijamin oleh Tuhan. Kok gak ada yang kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan ya? Jadi gak usah overthinking. Coba ngomong sama kanan kiri, gak perlu overthinking. Kau lemah, aku gak bisa ini, aku gak punya ini. Ingat firman Tuhan berkata, dalam kelemahanmu kuasa Tuhan menjadi sempurna. Dan yang ketiga yang terakhir, pemain musik silakan naik. Yang pertama senjata kita adalah apa? Berkuasa. Yang kedua lepaskan kendali. Yang ketiga baca 2 Tawarik 20 ayat 21. Sebelum kita akhiri ibadah ini. 2 Tawarik 20 ayat 21. Ayo baca sama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Setelah ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang apa Bapak Ibu Saudara? Bersenjata sambil berkata, nyanyianlah nyanyian syukur bagi Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi gini, saya kasih konteksnya buat saudara. Jadi kan mereka maju perang, ini udah datang ini. 3, Amon, Moab, Meonim, udah datang. Kan lagi strategi perang. Biasanya orang kalau perang logikanya yang ditaruh depan yang kuat atau yang lemah. Ini yang disuruh di depan yang nyanyi. Coba bayangin aja. Saudara yang jadi penyanyi di situ. Saudara pakai baju kur. Disuruh di depan 3 juta musuh. Saudara suruh di depan nyanyi. Saya tanya, bisa nyanyi? Bersyukurlah kepada Tuhan. Bahwasanya, mungkin sambil gemetar, bahwasanya aku selamanya. Di depan, gak bawa apa-apa, senjatanya cuma nyanyi. Biasanya kalau kur gereja, semua kepingin paling depan. Supaya paling kelihatan jambulnya. Tapi saya yakin, kalau saudara ada di antara orang-orang itu, pasti rebutan di belakang. Kamu aja depan. Kamu aja depan. Karena paling depan harus melawan dulu. Saya yakin mereka sambil nyanyi sambil mungkin dia terkencing-kencing saudara. Hadapin musuh. Tapi itulah senjata kita. Yang ketiga, catat baik-baik. Apa senjata kita? Yaitu kita bisa menyembah
sebelum kita khawatir. Ulangin sama-sama, bisa apa? Menyembah sebelum khawatir. Kenapa ibadah ini harus penyembahan dulu? Karena penyembahan itu senjata kita. Mestinya kalau nggak ada penyembahan cepat ibadah ini. Saya pernah mikir gini ya, tapi pemikiran saya salah. Mestinya gereja itu lebih efisien kayak gini. Jemaat datang nggak usah nyanyi. Pokoknya jemaat semua duduk, terus saya ngomong gini. Bapak Ibu, di kursinya Bapak Ibu sudah ada catatan khotbah saya, poin-poinnya. Saudara bisa baca sendiri di rumah. Biar berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Sudah selesai. Gak perlu gereja 1 jam, gereja 1 menit saja. Kan beres gitu, cepet kan, saudara tinggal baca kan udah dapat. Nah, tapi kenapa 30 menit penyembahan, 40 menit, kenapa? Karena penyembahan adalah senjata kita. Ulangin sama-sama, penyembahan adalah? Kenapa penyembahan adalah senjata kita? Karena penyembahan bicara tentang sikap hati. Ulangin, sikap apa? Kita sikap hati, kita berserah sama Tuhan. Penyembahan adalah sikap hati kita mengandalkan Tuhan. Kenapa kita angkat tangan? Ada yang tanya gini, ngapain di gereja angkat tangan? Gak ada yang mau nembak kok angkat tangan gitu kan. Kenapa kita angkat tangan? Itu bukan bicara tentang aksinya. It talks about the heart. Sikap hatinya. Sikap hati di mana kita berserah sama Tuhan. Mari yang mau kita bagian berdiri sambil kita kasih kemuliaan tepuk tangan yang paling luar biasa. Bagian berdiri, bagian berdiri. Worship is your greatest weapon. Dan saudara, di saat kita berperang bersama dengan Tuhan, saya tetap percaya seperti judul dari khotbah saya, kita masih bisa berharap. Sama-sama tepuk dari saudara, saya masih bisa berharap. Karena di 2 Tawarik 20 ayat yang ke-15, ayat yang terakhir. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem. Dan tuanku Raja Yosafat, dan hari ini juga hai seluruh jemaat GSS Pakuan Mall, jemaat GSS online. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Baca bersama-sama dengan saya 1, 2, 3. Janganlah kamu takut dan terkejut. Apa Bapak Ibu Saudara? Karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang. Apa Bapak Ibu Saudara? Ingat peperangan dalam hidup kita. 2023 bukan peperangan saudara sendiri. Saudara bukan bertanggung jawab untuk memastikan 2023 semuanya berjalan lancar. 2023 itu juga peperangannya Tuhan. Gak perlu khawatir berlebihan. Saya tahu saudara yang udah suka baca berita, yang makanya kadang-kadang saya itu paling gak suka kalau ada WA atau berita. Saya gak, kenapa sih? Karena saya gak perlu hal itu menambah beban dalam hidup saya gitu. Saya gak perlu khawatir. Karena gini, orang kalau punya kebiasaan khawatir ya, ada di sini tukang khawatir. Saya mau kasih tahu, kalau kekhawatiran saudara bisa nyelesain masalah, masalah saudara udah selesai. Saya ulangi sekali lagi. Kalau kekhawatiran saudara ya, saudara overthinking, mikirin masa depan, aduh gimana. Kalau itu bisa nyelesain masalah, masalahnya udah selesai. Kenapa? Karena kita khawatir terus. Tapi buktinya kekhawatiran saudara justru membuat saudara lebih tidak nyaman. Saudara ada yang darah tingginya naik, saudara ada yang stres, saudara ada yang tekanannya makin tinggi, saudara jadi marah-marah di rumah, saudara jadi orang yang kekhawatiran gak bisa nyelesain masalah. Dan ingat satu hal, yang perang bukan kita. Kalau kita yang perang sendiri ngadepin tahun depan, sorry pasti kalah. Saya tahu kalau saya sendiri, saya tahu kekuatan saya. Saya tahu diri saya siapa, saya tahu kemampuan saya. Kalau saya yang berperang sendiri memimpin gereja ini, saya pasti gak bisa. Tetapi hari ini saya bisa melakukan ini setiap minggu, puluhan ribu orang dari seluruh dunia beribadah bersama sekarang ini juga. Karena saya tahu peperangan ini bukan peperangan saya. Tapi juga Tuhan yang ikut berperang buat saya. Tuhan yang juga ikut turun tangan, campur tangan, memberkati, menolong, menopang, memberikan saya hikmat. Begitu juga dengan saudara. Apa sih yang saudara takutkan tahun depan? Ingat, the battle is not yours only. But the battle belongs to the Lord.